Halo semua, kembali bersama Golden Boots. Oke guys, sesuai dengan judul review plus flight test Mills Triton Dazzler 1.2 Elite gitu ya guys. Sepatu ini udah gue pakai bener-bener di game ya kan. Jadi udah bisa gue review secara menyeluruh setelah sebelumnya gue review yang mini playtest. Nah, review ini sendiri gua rekam pas banget sesudah game Indonesia melawan Australia guys, dimana gua nonton langsung dari GBK dan gua hari ini pakai bajunya Ricky Kambuaya yang masih di Persebaya, tapi sayangnya beliau tidak main guys. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, jadi sepatu ini sendiri udah gua pakai di game bareng kawan-kawan Nimo di lapangan rumput asli guys di Sawangan ya, Pengasinan, Depok. Dimana di game tersebut game kotornya sendiri ya nggak begitu lama ya, sekitar 20 menitan gitu ya. Jadi sepatu ini sendiri gue pakai di game kedua dimana kondisi sudah lumayan panas. Nah, recap sedikit nih guys dari review mini playtest gue yang udah tayang beberapa waktu yang lalu. Gue bilang ketika gue pakai di lapangan sintetis jam 3:30-4 sepatu ini kerasa panas banget dan nembus ke tapak. Nah, jadi gue pakai di game itu sengaja di game kedua supaya kondisi cuaca juga udah mulai panas gitu ya, karena game kedua gue sendiri itu di jam berapa ya, hampir jam 8 kali ya, jadi udah mulai matahari ya, mulai panas pagi gitu ya kan. Dan gimana hasilnya? Tidak panas, tapi detailnya nantilah ya, pengalaman bermain mah di belakang. Nah, sepatu ini sendiri dipakai Sandy Walls guys, model yang sama. Gue nggak tahu kalau misalkan Sandy Walls punya edisi khusus ya, upper khusus yang di atau outsole khusus ada ya, karena gue lihat di beberapa postingan Sandy Walls sepatunya dia pakai stud yang SG gitu ya, SG mix gitu. Jadi mungkin secara konfigurasi stud, walaupun Mills sebenarnya udah ngeluarin juga guys stud SG mix gitu udah ngeluarin ya, cuman gue lupa apakah ada yang udah benar-benar dilepas ke pasaran, gue lupa. Tapi memang ketika launching produk Mills akhir tahun lalu, gue juga ada di situ. Itu memang gue udah lihat full SG mix-nya, cuman waktu itu bukan di seri Triton, tapi di serinya Astro ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi sepatu ini sendiri udah dipakai sama persis sama Sandy Walls itu yang warnanya putih. Jadi kita ke segmen pertama dulu guys, walaupun udah gue sebut juga di mini playtest gue. Segmen pertama adalah fitting. Kali ini gue pakai kaos kaki yang tipis, cenderung tipis, tidak ada anti slip dan tidak ada masalah, tidak licin juga gue rasakan di dalam guys. Jadi secara grip ini masih dapet sama gue gitu ya. Jadi nggak ada perubahan berarti lah gitu ya. Baik gue pakai kaos kaki Ultra Sox yang tebal ataupun yang tipis, cenderung tipis, juga nggak ada perubahan, nggak ada rasa perubahan berarti. Terus dari segi durability, gue baru ingat ya ternyata di postnya Sandy Walls, Mills-nya beliau ini udah dijahit guys, disol ulang gitu ya kan. Jadi mungkin itulah faktor yang orang yang bertanya apakah secara ketahanan lem Mills belum begitu kuat. Jawaban gua ya kalau disuruh jawab secara versinya Golden Boots, mungkin aja gitu ya. Tapi yang harus lu pahamin gini guys, sepatu pemain sepak bola profesional itu sebisa mungkin mereka pakai tipe yang sama gitu ya, baik dalam latihan maupun dalam game. Jadi kalau lu adalah pemain profesional, lu biasa pakai latihan, lu biasa pakai sepatu kulit, tiba-tiba pas game lu pakai sepatu sintetis, mungkin gue baru bahas ini sih, performa sepatu adalah halat. Jadi menurut gue adaptasi itu perlu banget dilakukan oleh seorang pemain pro terhadap sepatu yang digunakannya ya. Pemilihan sepatu itu adalah faktor paling penting karena main bola itu pakai kaki guys. Sepatu gitu ya kan. Jadi sepatu. Nah, menurut gua alasan kenapa Sandy Walls mengesol sepatunya gitu, dijahit ulang, adalah karena memang sepatu itu dipakai secara super rutin gitu ya. Karena kan pemain bola profesional itu seminggu mungkin 3-4 kali latihan gitu ya, 3-4 hari latihan, dimana latihan itu bisa pagi dan sore gitu ya. Mungkin ada sesi yang di gym, mungkin ada yang full pagi di lapangan, mungkin ada juga tactical training yang di dalam ruangan gitu ya. Tapi sepatu itu benar-benar sepatu tempurnya Sandy Walls gitu ya. Jadi memang mungkin secara jumlah quantity juga nggak banyak yang di provide ke Belgia sana. Jadi mungkin ya
salah satu cara untuk menjaga agar sepatunya tetap intact ya dijahit ulang gitu ya kan. Cuman menurut gue sih secara durability nggak terlalu masalah sih. Mungkin kalau kita bandingkan dengan merek luar ya mungkin agak kalah, tapi gue bisa bilang ya yang gue pegang, yang gue punya ini masih sangat oke gitu ya 2 kali pemakaian. Nah, pengalaman bermain guys. Jadi sepatu ini sendiri seperti yang udah gue bilang di awal tadi, gue pakai bareng kawan-kawan Nimo di lapangan pengasinan, yang artinya ada video yang akan gue tayangin juga gitu ya. Jadi sepatu ini sendiri sayangnya gue nggak ada kesempatan untuk banyak untuk syuting gitu ya. Ada satu kesempatan gue hampir syuting tapi somehow bolanya kayak nyangkut, jadi gue tekuk lagi, gue umpan gitu ya. Terus umpan panjang juga seingat gue nggak banyak, tapi yang paling jelas dan paling nyata adalah skill-skillnya Golden Boots, skill-skill yang tidak disukai oleh kawan dan lawan itu banyak sekali guys keluar ketika gue pakai sepatu ini guys. Artinya apa? Artinya sepatu ini sama kaki gue tuh cocok gitu ya. Jadi gue bisa bilang ketika gue mainin pakai sepatu ini, skill-skill gue keluar semua gitu guys. Jadi secara nyaman gua lumayan cocok dengan sepatu ini dan nggak ada efek pegel lagi di ketika pemakaian kedua. Jadi mungkin ya sudah betul-betul sama gue break in gitu ya sepatu ini. Nah, si panas tadi nggak ada guys, walaupun gue pakai di lapangan yang lumayan udah mulai panas gitu ya, gue nggak merasakan panas. Bagusnya gitu ya, jadi bener-bener itu karena disintetis dan gue main jam 3:30 sore, makanya itu kerasa panas banget. Tapi ketika gue pakai di lapangan rumput nggak ada masalah. Gimana dengan stutnya Bang? Stutnya sendiri di lapangan yang cukup tebal itu rumputnya, gue sih bermanuver cukup enak gitu ya. Jadi stud ini di lapangan sintetis, di lapangan rumput, gue nggak nemu ada masalah sama sekali. Dan dia stabil gitu loh, lebih stabil aja untuk lo manuver. Oke, segitu aja sih dari gue guys. Kalau lu tanya ke gue, worth it nggak bang dengan harga yang dijual oleh Mills ini? Jadi harga jual Triton Dazzler ini kalau nggak salah bandrolnya 799 gitu ya, lumayan cukup tinggi untuk ukuran sepatu lokal gitu ya. Tapi dengan teknologi yang ada di sepatu ini gitu ya, seperti knittingnya yang mulai sangat membaik gitu ya. Terus ada teknologi mutan panelnya yang setelah pemakaian kedua masih intact, nggak ada yang copot gitu, dan teknologi outsole-nya juga yang menurut gua menunjang kestabilan lu dalam bermain. Dan tentunya pasti ada diskon dong ketika lo beli ini di toko-toko kesayangan lu ya kan. Jadi menurut gua harga 799 plus diskon it's so worth gitu guys. Jadi apalagi kalau misalkan lo pengen kayak Sandy Walls ya, pakai yang warna putih ya boleh aja gitu ya. Tapi gue sendiri sih kalau disuruh milih ya warna putih sih sebenarnya. Oke, kalau lu tanya ke gue secara design wise, sepatu ini gue suka banget gitu ya. Sepatu yang berani mengeluarkan teknologi gitu ya. Jadi secara desain gue kasih nilai 9 guys. Secara kenyamanan gue dapat juga nyamannya. Ya perlu break in, tapi gue bisa bilang hampir semua sepatu knitting walaupun merek Mizuno Morelia Beta yang gue punya itu bahan kanguru leather made in Japan, itu pun tetap harus break in di kaki gue guys. Jadi ya menurut gue sih it's a normal thing ya. Jadi sepatu ini secara kenyamanan gue bisa kasih 8,5 lah. Belum 9 karena ya perlu ada proses break in tadi ya kan. Nah jadi secara penilaian Golden Boots sepatu ini udah di atas 7 guys, tapi belum sampai 7,5 lah. Ya 7,2, 7,3 something like that. Oke, segitu aja guys video review plus playtest gue, full playtest gue untuk sepatu ini guys. Yang jelas sepatu ini menurut gue cocok banget untuk lo jadikan senjata tempur. Gue sih belum tahu ya kualitas outsole-nya sekuat apa, tapi bagi gue ini udah layak banget buat lo jadiin senjata tempur lo sehari-hari guys, untuk lo rutin pakai. Kalau lo suka dengan video ini, lo boleh like, lo boleh share, lo boleh komen di bawah, kita diskusi guys. Kira-kira menurut lo gimana gitu ya mengenai sepatu ini. Terus kalau pada akhirnya lo memutuskan subscribe setelah nonton video ini guys, thank you banget support lo buat Golden Boots. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.